hukum oleh yang diracun itu Pak Ustadz. Dihukum diracun. Itu cerita dari mana? Maksud yang diracun itu Pak Ustadz. Yang diracun. Itu diracun bukan Aisyah, kenapa? Maksudnya lewat Aisyah. Aisyah yang meracuni. Lewat Aisyah dari mana? Dalilnya di mana? Aisyah meracuni Nabi ini dari mana pula cerita? Enggak jelas sekali kau Bang bawa cerita. Di mana siapa yang katakan kayak gitu? Bentar Pak Ustadz. Saya cari dulu ya. Cari dulu. Yang hadis Sahih Bukhari 4428. Hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari 4428. Bentar. Ini wa qala Yunus an Zuhri ya qala Urwah qalat Aisyah radhiyallahu anha kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradihi alladhi mata fi ya Aisyah ma azalu ajidu alamat ta'amil ladhi akaltu bi khaira fahadha awanu wajadtun qita'a abhari min dzalika sammi. Di sini dikatakan ya dari Aisyah ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sakit yang menyebabkan kematiannya sering berkata, wahai Aisyah, aku merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaybar dan saat ini aku merasa seolah-olah aortaku terputus akibat racun itu. Nah, kenapa? Nggak ada Aisyah di sini meracuni Nabi, nggak ada. Jadi menurut saya Pak Ustadz, menurut Quran surat Al-Haqqah menghukum Nabi Muhammad. Quran surah Al-Haqqah itu Anda tahu nggak? Kalau Nabi Muhammad itu berdusta menyampaikan wahyu Tuhan, saat itu juga dia mati. Tapi pada waktu Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Tuhan, dia nggak mati-mati. Artinya Al-Haqqah itu ancaman kalau Nabi berdusta, maka ya waktu menyampaikan wahyu dia memanipulasi wahyu, maka langsung dimatikan Allah dengan cara memutus pembuluh jantungnya. Jantung dihantam, bukan aorta. Aorta itu kan yang keluar ke lengan. Tapi itu sesuai dengan perkataan Allah. Nah, perkataan Allah itu waktu Nabi Muhammad bertugas. Waktu Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, apabila Nabi Muhammad itu berdusta, ya apa yang kami turunkan, maka akan kami matikan dia. Tapi pada sampai terakhir ayat Al-Quran turun habis, itu enggak mati-mati Nabi Muhammad, enggak mati-mati. Tapi dia mati di racun itu, Ustaz. Nah, kalaunya mati masalah wafat di rumah Aisyah karena beliau memang udah sakit. Bukan saat ya. Jadi Quran surah Al-Haqqah itu Anda perlu pahami dulu. Quran surah Al-Haqqah itu saat beliau bertugas menyampaikan wahyu Tuhan. Kan wahyu Tuhan beliau sampaikan 22 tahun 6 bulan, hampir 23 tahun. Selama perjalanan itu ya, selama 22 tahun 6 bulan itu, kalau Nabi Muhammad ada berdusta satu kali saja dari wahyu, maka di masa kerasulan itu ada dusta,
langsung Nabi Muhammad akan mematikan saat itu juga. Tapi faktanya sampai habis Al-Quran turun, nggak ada Nabi Muhammad wafat, nggak ada. Lalu beliau menua dan memang sakit. Wajar orang mengeluh gitu, mengeluh saat sakit. Ada makanan yang terkena racun yang mungkin masih terasa saat sakaratul maut. Banyak kok yang kayak gitu. Bukan berarti dia wafatnya karena racun tersebut, kagak. Karena memang sudah habis umurnya. Meskipun ya, kalaupun Nabi Muhammad ya, Anda anggap mati, wafatnya itu diracun ya, mohon maaf mati lagi. Wafatnya itu diracun, maka itu lebih bagus bagi kami. Karena apa? Artinya Nabi Muhammad SAW beliau syahid. Jadi serba salah juga kalian. Mau bilang kagak, mau bilang iya kami syukuri, berarti dia syahid. Kalau kagak, ya beliau memang sudah waktunya gitu, habis masa kerasulan. Jadi no problem dengan itu. Karena Nabi Muhammad mati, dia itu dikatakan mati syahid. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah, yang gugur, ya, apalagi ketika beliau mendakwahkan Islam, habis itu beliau ibaratnya diracun tuh waktu perang. Ya. Lalu Anda tuduh Nabi Muhammad itu wafat karena racun, berarti syahid beliau. Nggak ada masalah bagi kami. Tetap aja beliau dijamin surga berarti, ya. Itu. Berarti Pak Ustadz, ayat itu bentrokan dengan ayat atau hadis yang lain? Enggak, salah. Hadis tadi waktu Nabi Muhammad sakaratul maut. Waktu di hadis tadi. Kalau yang di Al-Quran tadi waktu Nabi Muhammad bertugas. Beda waktu. Apakah tidak bertentangan dengan atau bentrok dengan enggak hadis? Enggak. Kalau hadis, ini sekali lagi saya jelaskan, hadis waktu sakaratul maut. Al-Quran waktu tugas beliau menjadi rasul. Waktu menyampaikan Al-Quran selama 22 tahun 6 bulan. Itu Al-Haqqah ayat 44 itu. Jadi beda waktu antara hadis dengan Al-Quran ini. Kalau Al-Quran waktunya waktu menyampaikan wahyu. Kalau hadis waktu sakaratul maut. Waktunya aja udah beda. Lalu jangan dicocok-cocok logikan lah. Sudah, sudah tertulis dalam Quran. Terus satu lagi Pak Ustadz. Ya iya, beda waktunya. Apakah ini terbenturkan dengan Quran surah 5 ayat 67? Kenapa? Allah melindungimu dari manusia, tapi Nabi wafat karena racun, berarti tidak dilindungi. Mana bentar, 67 ya. Ya. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhan kepadamu. Jika engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Kenapa bang? Berarti betul ayatnya. Al-Haqqah, Nabi dilindungi saat menyampaikan wahyu, ditegaskan oleh Al-Maidah 67 ini. Kenapa? Yang di Quran, apa yang diperintahkan itu berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Kan kayak gitu. Itu Pak Ustadz tadi yang Quran surat 5 ayat 67. Jadi kalau Nabi itu tidak melakukan perintah Allah dan tidak menyampaikan amanat atau wahyu Allah, maka dia akan dimatikan gitu. Tapi kalau dia sampaikan ya, maka Allah akan memelihara dari gangguan manusia. Itu maksudnya.
Kalau Allah melindungi Nabi, tapi kenapa dia wafat? Karena racun. Beda lagi bang. Melindungi. Ngaco kesana kemari pertanyaanmu. Kalau Allah melindungi, kenapa Nabi wafat? Yang namanya manusia tuh pasti wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Baik sekelas Nabi pun ya mati. Tapi setidaknya, Wafat. Pak Ustadz, tapi setidaknya bukan dengan cara diracun begitu. Siapa bilang? Siapa bilang Nabi Muhammad tuh diracun? Siapa bilang? Coba Anda sekarang ya di moderninya, orang yang keracunan saat dia diminumkan racun paling bereaksi seminggu, paling lama hilang racunnya. Itu penelitian kedokteran. Tapi ketika Nabi Muhammad memakan makanan di Khaybar dengan jarak waktu wafat beliau itu 4 tahun. 4 tahun. Bukan seminggu, 4 tahun. Waktu beliau makan paha kambing itu ya yang diracuni itu 4 tahun kemudian baru dia wafat. Nah, jadi kalau menurut kedokteran ya nggak ada racun yang bertahan 4 tahun, nggak ada. Paling maksimal racun itu bertahan seminggu, hilang dia. Tuh. Artinya Pak Ustadz menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad tuh meninggal bukan karena diracun. Ya tergantung anggapan mula. Kan saya udah jelaskan tuh. Dari segi ilmu kedokteran juga, dari segi ayat juga. Berapa dah Anda minta ayat? Sekarang saya mau tanya boleh? Biar interaktif kita. Selama saya bisa. Asal saya bisa. Ada punya tadi Pak Ustadz yang ditanyakan ke yang pertanyaan yang tadi Pak Ustadz kasih ke yang sebelumnya. Pertanyaan apa? Yang tadi tuh, yang di Roma berapa tadi? Oh, nanti setiap orang saya tanya beda-beda. Masa harus sama? Ya, saya hanya mau menanggapi. Nanti itu ya saya tanya yang lain dulu. Saya tanya yang lebih aneh masalahnya ini. Ada. Bang, langit tuh punya tiang nggak bang? Soalnya saya juga belum terlalu baca banyak, jadi belum terlalu Bang, banyak yang saya tahu. Langit tuh punya tiang nggak bang? Yang enggak apa? Kenapa di kitab Anda ditulis ada tiang langit? Bukan dalam arti walaupun ditulis begitu terus ada, itu mungkin kan dalam Alkitab itu banyak dengan perumpamaan Pak Ustaz. Perumpamaan, tiang langit perumpamaan gitu. Bukan berarti langit itu punya tiang. Nah, makanya saya bingung kenapa ada tiang langit kan kayak gitu. Oke, saya tanya ini bang ya. Saya tanya juga ke Pak Ustadz. Boleh, gantian kita nanya boleh. Saya belum bukan itu pertanyaan saya sebenarnya, tapi apa sih yang mau saya tanyakan gitu? Boleh nggak satu dulu gitu? Iya ya. Wahyu 10 nomor 10. Apa itu Pak Ustadz? Langsung saja. Anda baca ya. Nih, saya bukakan, Anda yang baca. Dari dulu saya bingung ini teman-teman. Nggak ketemu nih jawabannya dari dulu ini. Nih ya, kita baca dulu. Wahyu 10 nomor 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Ah nih bang, ini ada orang yang makan buku gitu loh. Ah nih ya. Ada yang makan buku dia di sini. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Buku apa yang dia makan? Kita harus baca dari awal Pak Ustadz. Kita harus Ini Anda mau baca dari awal tetap bang.
Bahkan di 9 juga ada nih. Lalu aku pergi ke malaikat itu meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah. Disuruh makan pula itu buku. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Wah, nih. Lalu diambilnya lah itu, ya kitab atau buku itu. Lalu dimakannya. Ini buku apa yang dimakan? Macam-macam pula ini ayat-ayat Anda nih, bah. Itu memang tertulis begitu Pak Ustadz, tapi bukan dalam arti buku itu dimakan. Lah. Ini Itu saja itu jelas ada bang. maksudnya. Nih. Ambillah dan makanlah dia. Tuh. Kita harus baca seluruh perikop Pak Ustadz agar supaya bisa memahami. Biar Anda baca satu perikop tetap bang. Ada malaikat bawa gulungan kitab, bawa buku. Malaikat itu ya memberikan buku itu kepada yang diceritakan ini. Diambillah buku itu dari tangan malaikat. Kata malaikat, makanlah buku ini. Habis itu diambilnya, lalu dikunyahnya lah nih, ya. Makan dia, makan buku. Kayak gimana? Makanya saya bingung, buku apa yang dimakan? Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Ada manusia makan buku, bang. Kalau pertanyaan seperti ini Pak Ustadz, saya bisa bertanya sebaliknya di dalam Quran. Gak apa-apa, saya jawab nanti. Silahkan, gak apa-apa. Yang penting Anda jawab dulu. Kalau saya, menurut saya, apakah waras ada orang makan buku? Nggak ada makanan lain kah selain buku? Kan gitu. Dari kalimatnya saja sudah tidak mungkin Pak Ustadz. Artinya dari ayat kitab itu mungkin ada maksud lain, bukan dalam arti harus makan buku, bukan. Nah, makanya maksud saya itu harus dibaca penuh seluruh perikop. Coba Anda baca penuh nanti ya. Yang saya tanyakan itu kenapa ada manusia makan buku gitu loh. Kalau di sini real ceritanya gitu. Ada manusia ketemu malaikat. Malaikatnya bawa gulungan kitab. Lalu disuruh manusia ambil kepada malaikat itu. Makanya nih disebutnya ambillah dan makanlah ia. Kalau malaikat bawa batagor boleh lah kayak gitu ya. Atau malaikat bawa nasi goreng, malaikat boleh diminta buat dimakan. Ini malaikat bawa buku, dimakan bukunya. Macam mana bang? Kalau seperti itu Pak Ustadz, saya belum bisa memahami maksudnya. Tetapi ya udah, nggak usah dipaksa. Nggak usah dipaksa bang, nggak usah dijawab gitu aja dah. Saya nggak akan paksa, nggak apa-apa. Sekarang anda dah bertanya. Ruwet kan kalau saya nanya pasti nggak bisa jawab, ruwet gitu. Ruwet bang. Itu kan pertanyaan. Anda mau nanya pak? Tentu tidak sesuai. Kalau sesuai kenyataan, tidak mungkin kan kita makan buku. Makanya kalau kita waras ngapain makan buku coba? Tiba-tiba ada di kitab Anda yang makan buku. Macam mana? Kata Anda kan nggak mungkin manusia makan buku. Yang nggak masuk akal. Udahlah imani saja dah ya. Sama seperti di dalam manusia Quran juga Pak Ustadz. Manusia purba kali itu makan buku tuh. Anda mau nanya apa? Silakan. Mengenai matahari terbenam di lumpur hitam, bagaimana Pak Ustadz? Itu kan wajar. Kalau dari ayat tadi ya kurang lebih sama. Kalau mau ini kan tidak mungkin Pak Ustadz. Ini tidak mungkin. Anda tahu nggak matahari terbenam di lumpur hitam itu penglihatan siapa? Nah, sama seperti ayat tadi.
kan kenyataan kan Beda, tidak seperti itu. beda. Beda. Kalau matahari terbenam di lumpur hitam itu kenyataan. Itu penglihatan dari Zulkarnain ketika dia di atas bukit. Tenggelam itu matahari di lumpur di lumpur hitam. Akan ada. Karena apa? Penglihatan dia matahari itu terbenam di lumpur hitam. Keadaannya memang kayak gitu. Dari penglihatan Raja Zulkarnain. Itu wajar gitu penglihatan orang yang diceritakan Allah. Nah, kayak gitu. Tapi kalau yang tadi buku gorengan itu. Kalau saya melihat matahari terbenam di laut. Kalau Allah ceritakan penglihatan saya, matahari terbenam di laut. Kayak gitu. Lalu ada juga langit dan bumi dulunya satu lalu dipisahkan. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Itu kan teori Big Bang. Nah, Big Bang itu kan betul. sama, Pak Ustadz. Artinya, Tanya aja sains, terbukti itu. Dulu bumi dan langit bersatu padu, lalu kami pisahkan keduanya dengan apa? Ledakan. Big Bang. Betul Quran itu. ya kalau secara logika ya tentu tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal karena bagi kamu, kalau bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, ya pasti dia tahu bagaimana keadaan bumi dan langit ini dulu satu padu, lalu kami ya pisahkan di antara keduanya dengan apa? Dengan ledakan Big Bang. Makanya kita mengenal Big Bang. Sesuai Al-Quran itu dengan sains. Gitu. Coba kalaunya di tempat Anda ada tiang langit bergoyang-goyang. Oh, ada tiang langit bergoyang-goyang. Macam mana? Di mana alamat tiang langit? Saya mau beli gergaji, saya besok saya potong, ntar ketabrak pula itu pesawat. Kasihan. Aduh, makanya saya tanyakan, ada nggak tiang langit? Kenapa di kitab Anda ada tiang langit gitu? Tentu tidak lah Pak Ustadz. Itu kan hanya apa ya, umpamaan lah. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Saya mau beli gergaji besok ini, ya membahayakan pesawat, nanti ketabrak pesawat, korban jiwa ada ntar. Di manakah ayat alamat tiang langit? Tuh. Karena di kitab Anda langit itu punya tiang. Saya mau gergaji besok, gitu. Lawak dah emang ya. Nggak masuk akal yang kayak gitu bang, yang nggak masuk akal. Tapi kalau ledakan tadi yang bersatu padu, ledakan dipisahkan, masuk akal. Bahkan di Al-Quran ada mengatakan kayak gini, di dalam laut ada lava, ada magma. Ternyata banyak. Di Amerika Utara ada. Nabi Muhammad tuh kagak pernah beliau ke lautan, nggak pernah. Tapi kok bisa gitu menyampaikan bahwa di dalam laut ada magma. Memang kalau dalam Alkitab Pak Ustadz itu banyak kalimat-kalimat seperti itu. Tapi itu hanya apa ya? Banyak lagi bang, ada juga buaya makan bensin, ada di tempat Anda. Buaya itu dia mengeluarkan api dari mulutnya. Ini saya pikir buaya minum bensin rupanya. Iya, buaya minum bensin, makanannya batu bara itu. Sampai buaya mengeluarkan di mulutnya api. Kayak gitu tuh buayanya. Makanannya batu bara, minumannya pertamak, itu buaya. Makanya dari mulut dia keluar api gitu loh. Heran juga saya, kitab Anda tuh. Mau saya tampilkan nggak? Itu di mana itu Pak? Nih. Ntar ya. Kita
bikin dulu. Ntar. Aduh. Sabar ya. Ayub. Nah, kok nggak ditemukan? Tunggu. Ayub, Nggak ada lah Pak Ustadz. nih bentar. Ada bang. Sabar ya. Ayub 40-20 nih. Sabar. Ayub 40-20. Bentar ya. Ini kudanya bentar. 41. Nah nih bang. Ya. Sabar. Nih. Ini bang ya tentang buaya nih ya, tentang buaya. Nih ya, tentang masalah buaya. Dari mana ya saya bacanya ya? Dari sini aja nih. Buayanya itu bang ya, dia minumnya bensin, pertamax sama makan batu bara nih. Karena apa? Coba kita lihat nih ya. Yang satu melekat pada orang lain, pada yang lain, bertautan tak terceraikan lagi. Bersinnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh. Wah, tuh. Dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Apa ini? Napasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Wah, makanya ku bilang buaya ini makanannya batu bara, minumnya pertama gitu. Aduh, Anda bisa buka Ayub 41 tuh. Ya, lukisan tentang buaya. Nih ya, tentang buaya nih, lukisan tentang buaya tuh. Judulnya lukisan tentang buaya. Apakah dapat kita buktikan dengan sains ada buaya makan batu bara, minumnya bensin? Hah? Itu hanya cerita. Kenapa cerita? Maksudnya Ini bisa nggak dibuktikan? Iya, bisa nggak dibuktikan dengan kenyataan gitu loh bang? Ya, dengan sains kenyataan. Adakah buaya yang buayanya itu kalaunya dia buka mulut keluar api gitu. Terus kalau dia napas, wow, panas gitu, menyembur api. Ini buaya pakai knalpot kali gitu. Buaya apa yang ada kayak gitu? Makanya saya kasih gelar itu buaya. Buayanya makan batu bara, minumnya pertamax itu, bensin dia minum. Masa ada di dalam kitabmu kayak gitu bang? itu kan hanya cerita Pak Ustadz. Itu kan bukan menjadi patokan. Ya cerita tapi nggak masuk, cerita nggak masuk akal kayak gitu, gimana ceritanya? Itu kan juga hanya cerita Pak Ustadz. Kita juga bisa bercerita sesuka kita. Mau bilang ini. Itu yang bikin saya heran. Itu kan hanya dari judul saja sudah kita bisa memahami. Itu hanya cerita. Bukan. Aduh. Bukan Bahaya itu buaya. Bukan sesuai dengan fakta juga. Maksudnya itu hanya cerita juga. Belum, maksudnya. Iya, kalau itu cerita buat apa ceritanya itu? Buat apa ceritanya itu? Buat menghibur Anda, buat menimang-nimang Anda mau tidur kah atau gimana? Iya, buat apa cerita itu dimasukin yang gak masuk akal? Buaya kok nyemburin api, keluar bersin dari hidungnya, bersinnya api. Macam mana? Makannya tuh batu bara itu sama bensin minumnya.
Aduh, dongeng apa lagi ini? Kan gitu. Oke lah Pak Ah, Ustadz. banyak lagi bang. Mungkin Ba- mungkin banyak lagi kalau saya mau tunjukkan Tuhan Anda punya tato juga ada. Ah, Tuhan Anda punya tato Anda nggak tahu. Aduh. Nih, kan saya sudah jujur dari awal, saya juga belum terlalu mempelajari, maksud belum baca keseluruhan. Jadi mungkin ada yang saya tidak tahu. ini saya bukakan buat Anda ya. Nih bang, mari kita baca. Nih. Mari kita baca ya. Wahyu 19 nomor 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis, di paha tertulis di kayak gimana? Pakai apa? Pakai tato pasti. Nggak mungkin pakai spidol gitu nulis di paha. Atau ini kurapan panuan ya, nggak mungkin juga sih. Kalau kurapan panuan ini nggak mungkin bisa nulis gitu. Kalau Tuhan punya punya panu di paha, ini pasti tato gitu, bisa nulis di paha. Tulisannya Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Dari mana Pak Ini Ustadz kenapa tuh? tunjukkan itu tato? Apakah di Lah, zaman kalau itu bukan tidak ada tato? kalau bukan tato apa bang? Ayo, tato kan udah ada zaman dulu. Alat tulis yang kayak spidol yang nggak ada. Tapi bukan berarti itu tato, kalau itu kan hanya tertulis suatu Lah, nama. iya. Tertulis suatu nama, nulisnya itu pakai apa? Di paha tuh. Di paha dia nulis pakai apa itu? Terus kenapa Pak Ustadz simpulkan itu tato? Lah, Itu karena sekarang ada ini kalau saya lihat, Bang, karena sekarang ini kalau saya lihat orang-orang tulisin di kulit itu pakai tato. Makanya saya bilang tato gitu. Saya asumsikan tato itu. Kalau ditulisan di pahanya itu nggak mungkin saya asumsikan itu dia Yesus panuan di paha, nggak mungkin. Atau lagi kena kurap di paha, nggak mungkin kan gitu, nggak mungkin. Nah, gitu loh bang, makanya saya asumsikan ya pasti tatoan itu. fungsi Pak Ustadz. Ya makanya apa kira-kira pakai apa dia menulis bang di paha tuh? Ya di situ hanya tertulis, tidak tahu tertulis pakai apa, tidak tahu. Ah, Dia pakai pensil, tidak pensil belum ada, ngaco kau nih, pensil belum ada. Mana ada alat tulis pensil spidol dulu belum ada. Yang ada orang tulis di kulit ya pelepah kurma ada juga sih, tinta kayaknya ada tuh ya, tinta ada. Alat tulis tuh ada, cuma bukan yang kayak kita sekarang. Tapi setahu saya kalau mewarnai di kulit ya itu tato gitu loh. Nah, tidak Setelah dia tatoan, bang, setelah dia tatoan itu bang, ya dia nantang Yakub kelahi Tuhanmu itu. Nggak percaya kamu? Habis dia bikin tato, dia berantem sampai pagi sama Yakub. Itu cerita kita mau saya kasih ayatnya. Walaupun tertulis Aneh gitu loh. Udah, enggak, Anda buka sendiri ya, buka sendiri. Saya sebutkan udah kan ayat-ayatnya nih. Atau Anda bisa ambil rekamannya, betul nggak yang dikatakan Yusuf PI gitu di kitab saya. Nih. Aduh. Nah, Wahyu 16 ya, Wahyu 19 nomor 16. Setelah dia pasang tato, dia ini berantem sama Yakub. Bentar ya, saya carikan. Bentar, ini Tuhan atau preman pasar ini saya pikir. Sabar nih.
Nih, Bang. Ya, mari saya baca. Nih. Nih ya, Kejadian 32 ya. Nomor 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Tuh. Melawan Tuhan Yakub. Habis pasang tato dia berantem gitu sampai pagi. Aduh, ini kitab macam mana pula, Bang? Yakub lagi bergumul melawan Allah gitu. Lagi smackdown mereka sampai pagi. Tuhan kalah. Apa coba Anda pikir Tuhan kalah sama nabinya? Lagi bergulat bergumul, lagi smackdown mereka tuh sampai pagi. Makanya saya bilang, ya kitab Anda ini banyak aneh-anehnya kayak gitu. Udah sangar kayak teman-teman, sangar udah nih. Pasang tato di jubah. Jubahnya tertulis Tuhan segala Tuhan, di paha raja segala raja. Berantem sama Yakub, kalah juga dia. Macam mana itu Tuhan? Nah, menang sangar doang gitu loh. Aduh, rusak memang, Bang, kayak gitu. Aduh, macam mana? Apakah yang kayak gitu kitab yang Anda mau imani? Kacau kali. Belum bisa menanggapi itu, Pak Ustadz. Sebelum saya membaca secara keseluruhan. Baca dulu dah. Lebih baik abang lebih banyak baca Bible-nya dah. Saya sarankan kayak gitu. Ya, memang saya juga belum banyak yang dibaca. Sudah ada lagi, Bang? Kalau nggak ada lagi, kita ganti sama yang di bawah antri ya. Oke, Pak Ustadz, nanti lain. Oke, Bang Tom, nanti lain kali silakan mampir kembali ya, oke? Oke, makasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Ya, selamat malam. Malam. Iya teman-teman ya, udah sangar belum nih ya? Udah pasang tato di paha. Mau tanding sama Yakub biar sangar, pasang. Udah di jubah ditulis juga Tuhan segala Tuhan. Keok juga sama Yakub. Kabur dia. Tuhan macam apa ini, udah sangar, udah ngeri, kalah juga dia.